Nyatanya, aku adalah Iron Man. Adegan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia saat Tony Stark mengucapkan kalimat terkenal itu di depan semua reporter. Bahkan Lin, yang sedang menonton konferensi pers di depan TV, mau tidak mau menaikkan sudut mulutnya. Lagi pula, aku bisa melihat pemandangan familiar ini di dunia lain. Perasaan itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ya, Lin adalah penjelajah waktu. Kecelakaan 3 tahun lalu membuatnya melakukan perjalanan ke dunia Marvel yang sangat berbahaya ini. Ketika saya pertama kali menyeberang, tidak ada sistem, tidak ada jari emas, dan tidak ada kebangkitan yang memiliki kemampuan super yang begitu kuat untuk menjadi seorang mutan. Selain mewarisi sedikit warisan, pada dasarnya ia tidak ada bedanya dengan orang biasa. Namun beberapa saat yang lalu, setelah Tony menghilang, Lin membangunkan sistem masuk. Fungsi sistemnya sangat sederhana, selama Anda terus login setiap hari, Anda bisa mendapatkan berbagai macam reward yang berbeda. Selama ini, Lin terus memeriksa setiap hari dan mendapatkan segala macam hal aneh. Keterampilan mobil dewa yang tidak pernah bertabrakan saat dikendarai dengan satu tangan. Keterampilan kuliner bintang Liang, tanpa versi ringan, yang bisa memasak hidangan enak. Keterampilan medis yang luar biasa memungkinkan Anda menangani sebagian besar penyakit. Lilin bersuhu rendah yang tidak pernah habis. Templat super perak. Secara khusus, kemunculan template super perak memberi Lin kepercayaan diri untuk menetap di dunia Marvel. Tahukah Anda, ketika sekelompok pahlawan super bertarung dengan para penjahat, itu adalah bencana bagi rakyat jelata. Mungkin saat saya sedang berjalan di jalan hari itu, saya akan ditabrak daging cincang oleh mobil yang jatuh dari langit. Walaupun baru beberapa hari saya mendapatkan template Shiraikage Dachao, saya belum menyerap banyak sinar matahari. Tapi juga cukup. Lagi pula, Tony Stark baru saja mengumumkan bahwa dirinya adalah Iron Man. Captain America masih berupa es loli tua yang belum dicairkan selama 70 tahun. Direktur Departemen Keluarga Berencana Universal, esensi ubi jalar ungu, tidak tahu di mana ia mengambang. Saat sari ubi ungu muncul ke bumi, Lin sangat yakin dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Bukan berusaha menjadi pahlawan, tapi Lin tidak mau mempertaruhkan peluang 50%. Adapun menggunakan kemampuan Silver Super sebagai pahlawan. Ayo. Lin tidak begitu sadar. Bukankah lebih baik berbaring dan menikmati hidup Anda? Adapun uang. Memikirkan hal ini, sudut mulut Lin terangkat lebih tinggi. Sebagai seorang musafir, bagaimana mungkin dia tidak menghasilkan uang dengan memanfaatkan kesenjangan informasi antara dua dunia? Selama sistem tidak datang, Lin mengetahui situasi di dunia Marvel. Memulai jalannya sendiri di Wenchaogong. Selama di kehidupan sebelumnya, karya luar biasa yang tidak ada di dunia ini pada dasarnya ditiru oleh Lin. Apa itu serial, Lord of the Rings, Terminator, Resident Evil, Harry Potter, DLL. Berbagai karya telah dipindahkan ke Marvel dalam bentuk novel karya Lin. Saat ini, Lin sudah menjadi novelis paling terkenal di negara indah bahkan di dunia. Tak hanya itu, belum lama ini Lin bahkan membeli saham Stark Industries. Tony mengakui bahwa dia adalah Iron Man, dan saham Stark Industries akan meroket. Ini juga berarti bahwa Lin akan dipromosikan ke garis depan orang kaya apex dunia. Bagaimana kau mengatakan itu? Kaya dan berkuasa? Saat ini, jika tidak, kapan lagi? Segera, Lin mengalihkan layar TV ke saluran keuangan. Benar saja, semua nama besar di industri keuangan yang sempat tidak menyukai saham Stark Industrial beberapa waktu lalu, semuanya mengubah kata-kata mereka seolah-olah mereka sudah sepakat sebelumnya. Benar saja, semua ahli ini sama. Melihat gambar saham Stark Industries, ia naik seperti garis vertikal. Lin menunjukkan senyum puas, dan kemudian teringat bahwa dia belum masuk hari ini. Masuk. Berhasil masuk, dapatkan kekuatan super untuk menekan medan magnet. Medan magnet penekan energi super, dapat ditempatkan sesuka hati, mencakup jarak tertentu. Semua kemampuan super, kemampuan varian, kemampuan sihir, DLL. Dalam jangkauan akan ditekan dan tidak dapat digunakan, kecuali tuan rumah secara pribadi menetapkan objek tersebut sebagai tidak valid.
Hal ini bisa melakukannya. Menatanya di rumahku setara dengan area terbatas mutan alami. Ya, masih ada mutan di semesta Marvel ini. Baiklah. Hanya mencakup seluruh harta milikku. Rumah bangsawan ini merupakan warisan yang diwarisi Lin setelah perjalanan waktu. Terlebih lagi, dia tidak punya bagian di istana ini. Mari kita mulai dari sini. Lin berjalan ke ruang tamu, menekan satu tangan ke lantai, dan dengan pikiran, medan magnet tak terlihat berpusat padanya dan menyebar hingga menutupi seluruh istana. Pada saat yang sama, di jalan kecil di luar manor, seorang gadis berambut pirang dan berseragam sekolah hitam berjalan perlahan. Sesekali ia menyentuh bagian belakang lehernya dengan tangannya. Aneh, tadi malam aku ingat dengan jelas ada serangga yang menggigitku. Serangga itu seperti laba-laba super yang dibesarkan secara industri milik Osborn. Mengapa lukanya hilang? Saat gadis pirang itu terlihat bingung, tiba-tiba dia merasakan jantungnya menegang, seolah dicubit oleh tangan tak kasat mata. Apa yang terjadi? Apakah serangga itu beracun? Reaksi pertama gadis pirang itu adalah serangga yang menggigitnya beracun, dan sekarang racunnya telah menyebar. Apakah ada orang di sana? Bantu aku. Pada saat terakhir kesadarannya memudar, gadis pirang itu membunyikan bel pintu rumah terdekat. Lalu pingsan di tanah. Lin di manor berdiri dan bertepuk tangan puas, selesai. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi, dan Lin keluar untuk memeriksanya. Saat dia berjalan keluar dari gerbang, dia melihat seseorang tergeletak di luar gerbang istana. Siapa itu? Tanpa ragu, Lin segera keluar dari istana dan membalikkan tubuhnya. Setelah melihat wajah orang lain dengan jelas, Lin terkejut sejenak. Karena gadis ini sangat tampan, dengan rambut pirang pendek yang terlihat cakap, dan pakaian pelajar membuatnya terlihat awet muda sekaligus menggambarkan sosoknya dengan tepat. Pada saat yang sama, kata lain muncul di benak Lin, yang sangat cocok dengan situasi saat ini. Angkat mayatnya. Saya. Ambil mayat di depan pintumu sendiri. Pengalaman memungut mayat. Bahkan sebelumnya, Lin hanya mendengarnya, tapi belum pernah mengalaminya. Selain itu, jenazah diambil pada malam hari. Ada orang yang memungut mayat di siang hari bolong. Mungkinkah itu tarian peri? Tidak mengherankan jika Lin memiliki kecurigaan seperti ini. Bagaimanapun, ia dianggap sebagai figur setengah publik. Memiliki banyak penggemar. Pada rapat penandatanganan kerja sebelumnya, saya menghadapi situasi di mana seorang gadis berpura-pura pingsan dan mengusap lengannya. Bahkan beberapa penggemar ekstrim akan. Jangan bicara, aku mengerti segalanya. Tapi gadis pirang di depanku bukanlah salah satu dari yang di atas. Yang pasti dia benar-benar pingsan. Ada keterampilan medis yang luar biasa dalam hadiah masuk. Jadi apakah itu benar-benar pusing atau pusing yang palsu, Lin bisa mengetahuinya secara sekilas. Namun hanya pingsan, tidak mengancam nyawa. Sebaliknya, pernafasannya sangat stabil dan sangat sehat. Oh, aku tidak bisa menahanmu di sini, seseorang akan benar-benar mengambil mayatnya. Lin tersenyum tak berdaya, berlutut dan menggendong gadis pirang itu ke dalam istana, dan membaringkannya di sofa. Jangan bilang, badan ini empuk banget dan empuk. Setelah melakukan ini, Lin berbalik dan kembali ke kamarnya. Sebagai seorang penulis, sekaya apapun Anda harus menyelesaikan pembaruan tepat waktu. Lagi pula, yang paling menggangguku di kehidupanku sebelumnya adalah para penulis yang memotong bagian akhir tanpa alasan. Jadi Lin tidak pernah membiarkan dirinya melakukan itu. Tidak lama setelah Lin meninggalkan ruang tamu, alis gadis pirang itu mulai mengerut, dan sedikit keringat dingin mulai keluar dari dahinya. Ini seperti mengalami mimpi buruk. Setelah situasi ini berlangsung sekitar 1 jam, mata gadis pirang itu tiba-tiba terbuka. Lingkungan aneh di depannya membuatnya sedikit linglung. Disinilah. Tepat ketika dia memikirkan pertanyaan ini, Lin, yang baru saja selesai mengkodekan naskahnya, perlahan berjalan menuruni tangga di belakangnya. Apakah kamu bangun? Mendengar suara tersebut, gadis pirang itu segera menoleh dan melihat Lin sedang menuruni tangga. Seluruh orang tercengang. Kamu baru saja pingsan di gerbang rumahku.
Aku membawamu masuk, bagaimana perasaanmu sekarang? Sebelum Lin selesai berbicara, gadis pirang itu berbicara terlebih dahulu dan menyapa dengan nada sangat gugup. Tuan Lin, nama saya Gwen Stacy. Itu penggemarmu. Dia benar-benar penggemarnya sendiri. DLL. Apa yang dia katakan tadi namanya? Gwen Stacy. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Dan Gwen dari saat ini terlalu gugup untuk berbicara. Dia tidak menyangka akan pingsan di depan pintu rumah idolanya Lin, dan digendong kembali olehnya. Gambar itu. Memikirkan hal ini, wajah Gwen menjadi merah dan panas. Apalagi kulitnya sudah lembut dan putih, kemerahannya semakin terlihat jelas. Melihat Lin berjalan ke arahnya, aku tidak sabar untuk mencari tempat untuk masuk. Orang mati yang hilang. Seharusnya aku tidak membunyikan bel pintu itu kalau begitu. Lin mendatangi Gwen dan menyerahkan air di tangannya. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Terima kasih. Gwen mengambil airnya dan segera menyesapnya. Setelah koma selama hampir 1 jam, dia memang haus. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Lin. Banyak terima kasih telah diucapkan dalam waktu kurang dari 5 menit sejak kamu bangun. Dibandingkan ucapan terima kasihmu, aku lebih penasaran kenapa kamu pingsan di luar rumahku. Sorot mata Lin membuat Gwen takut untuk menatap langsung ke arahnya. Dia sangat tampan. Jauh lebih cantik daripada gambar-gambar di internet. Tuan Lin, sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat saya melewati gerbang rumah Anda, tiba-tiba saya tidak bisa bernapas. Kemudian dia kehilangan kesadaran dan membunyikan bel pintu Anda sebelum pingsan. Yang pasti, saya juga tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Khawatir Lin salah paham, Gwen segera menjelaskan. Tetapi Lin tidak menganggapnya serius, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Gwen, bolehkah saya bertanya, Anda berasal dari sekolah mana? Saya seorang mahasiswa di Empire State University. Anda pernah datang ke sekolah kami untuk penandatanganan buku sebelumnya, tetapi saya tidak berada di New York saat itu. Dirindukan. Karena itu, Gwen tampak depresi. Universitas Negeri Kekaisaran. Mendengar tentang sekolah ini, Lin tahu tebakannya benar. Gwen Stacy di hadapannya tak lain adalah calon pacar Spider-Man Peter Parker. Namun kini Peter Parker belum menjadi Spider-Man, setidaknya Lin belum mendengar informasi tentang Spider-Man di platform jaringan atau pemberitaan media manapun. Dibandingkan Spider-Man, ayah Gwen, Komisaris Polisi New York George Stacy, kerap memperlihatkan wajahnya di depan umum. Saat kamu pingsan tadi, aku memeriksamu, dan tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Saya pikir itu hanya anemia mendadak. Lagi pula, 9 dari 10 perempuan miskin, dan ada kalanya HP hilang setiap bulannya. Jadi menurut Lin itu hanya gejala sisa kecil setelah kunjungan itu. Apakah kamu memeriksaku? Gwen memandang Lin dengan rasa ingin tahu. Dalam kesannya, Lin seharusnya menjadi novelis yang berbakat. Bagaimana Anda mengetahui cara melakukan pemeriksaan fisik? Tunggu. Pemeriksaan tubuh? Tiba-tiba wajah Gwen semakin memerah. Mungkinkah itu, Tuan Lin, dia? Lin memperhatikan bahwa Gwen tersipu, dan terdiam beberapa saat. Apakah pendidikan di negara yang indah ini begitu terbuka? Coba pikirkan ke arah itu. Saya baru saja melihat secara umum kondisi mental Anda dan aliran darah di ekstremitas. Tidak ada lagi yang disentuh. Benar, terima kasih Tuan Lin. Lin bertanya-tanya apakah dia salah dengar, mengapa dia merasa Gwen tampak sedikit kecewa? Omong-omong, Tuan Lin. Bisakah Anda menandatangani saya? Saya melewatkan tanda tangan Anda terakhir kali. Karena itu, Gwen mengeluarkan novel Harry Potter dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Lin. Pastinya tidak masalah, dengan senang hati saya juga menandatangani tanda tangan untuk pembaca kecantikan. Lin menulis namanya sendiri di halaman judul. Terima kasih, Tuan Lin. Gwen mengambil buku Harry Potter dan menempelkannya di dadanya seperti harta karun. Kita saling kenal, jadi tidak perlu memanggilku Tuan Lin, panggil saja aku dengan namaku. Dengan kata-kata Lin, Gwen banyak melepaskannya. Oke, Lin.
Tetapi aku juga berharap kamu bisa menelepon Gwen secara langsung, bukan Nona. Tidak masalah, Gwen. Gerbang istana. Lin, apakah aku masih bisa datang menemuimu di masa depan? Ngomong-ngomong, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang plot novel ini. Gwen mencoba mencari alasannya. Takut Lin akan menolak permintaannya. Diskusikan alur novel tersebut. Lin pasti tidak keberatan, apalagi jika pihak lain masih sangat cantik. Pastinya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja selama aku di rumah. Seperti yang kubilang, kita berteman sekarang. Kalau begitu aku kembali ke sekolah dulu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lain waktu. Gwen, yang berbalik, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya, mengepalkan tangannya untuk menghibur dirinya. Ya. Begitu dia keluar dari manor, seluruh tubuh Gwen terasa ringan, sangat nyaman. Namun, kegembiraan di hatinya membuat Gwen tanpa sadar menghubungkan situasi ini dengan suasana hatinya yang baik. Tidak terlalu banyak penelitian. Melihat penampilan gadis kecil Gwen, Lin pun tersenyum tipis. Begitu saya sampai di rumah, telepon saya berdering di saku saya. Tepat setelah mengangkat telepon, suara wanita yang magnetis terdengar. Halo. Apakah ini Tuan Lin? Ya, bolehkah aku bertanya padamu? Hai, saya Pepper Potts, Kepala Stark Industries. Mendengar perkenalan diri di seberang sana, Lin langsung tahu siapa orang itu. Teman lama Tony, Pepper. Bagaimana dia bisa menelepon? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Baiklah, Tuan Lin, karena Anda adalah pemegang saham Stark Industries terbesar, Stark Industries mengadakan pesta dansa malam ini. Anda dengan tulus diundang untuk berpartisipasi, dan ada banyak orang yang menjadi penggemar Anda. Saya ingin tahu apakah Anda ingin berpartisipasi? Jadi begitu. Tidak sabar untuk merayakannya setelah baru saja lolos dari bencana. Oke, itu Tony. Tentu saja, jam berapa malam ini? Lin tidak pernah menolak untuk makan, minum, dan bermain, apalagi yang dipegang oleh seseorang yang tahu cara bermain seperti Tony. Jam 7, apakah kamu perlu kami mengirim mobil untuk menjemputmu? Tidak, terima kasih. Setelah mengatakan ini, Lin mendengar suara lolongan dari ujung telepon yang lain. Segera setelah itu, terdengar suara omelan dari Little Pepper. Senang, kamu kasar sekali. Maaf, Nona Pepper. Saya benar-benar minta maaf Tuan Lin. Kami memiliki penggemar Anda yang ingin menjemput Anda, tetapi tampaknya Anda menolak. Pepper memang layak menjadi satu-satunya asisten Tony selain Jarvis, tapi dia bisa langsung berbicara. Oke, sampai jumpa malam ini. Menantikan kedatangan Anda, Tuan Lin. Setelah berbicara, Lin menutup telepon pihak lain dan memeriksa waktu. Masih ada waktu, tidur siang dulu, bangun dan ganti baju. Sesampainya di rooftop, terdapat kursi malas yang disiapkan khusus olehnya, menghadap matahari. Asalkan bukan cuaca di mana matahari tidak bisa terlihat. Lokasi ini dijamin akan tetap terkena sinar matahari hingga matahari terbenam. Ah, nyaman sekali. Apalagi setelah memiliki template Indah Chao, Lin merasa lebih nyaman di bawah sinar matahari. Dan jangan memakai tabir surya, tidak takut tanning. Saya tidak tahu apakah di masa depan akan ada peluang untuk mengoleskan tabir surya pada Gwen. Perasaan malas ini segera membuat Lin tertidur. Menantikan kedatangan Anda, Tuan Lin. Little Pepper menutup telepon di tangannya, dan melirik ke arah Happy di sebelahnya dengan kesal. Maaf, Lada. Happy yang kekar juga menyadari kesalahannya sekarang dan meminta maaf. Little Pepper tidak berkata apa-apa, tapi menatap pria paruh baya lainnya di sofa. Tony Stark. Tony, daftar undangan pesta dansa malam ini sudah dijanjikan. Tony sedang memegang cermin, menangani beberapa noda darah di wajahnya, dan berkata, kamu tidak tahu betapa gilanya para reporter itu, mikrofon mengenai wajahku. Itu hampir sampai ke mulutku. Happy di satu sisi berkata, sama seperti kamu memperlakukan bintang wanita itu setiap malam. Begitu kata-kata itu keluar, Tony dan Pepper menatap Happy. Orang baik. Bisakah kamu melewati jalan rusak ini? Happy segera menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi,
dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, sepertinya mobil saya kehabisan bensin, dan saya harus pergi untuk mengisinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjadi supir malam ini. Setelah berbicara, Happy keluar kantor tanpa menoleh ke belakang. Begitu Happy pergi, Tony segera menjelaskan kepada Pepper, kamu baru saja mendengar dia mengatakannya, itu sebelumnya. Pepper tidak mau repot-repot mendengarkan penjelasan Tony. Terus terang, Pepper mengingat hal-hal itu lebih baik daripada Tony, lagi pula, dia membantu membuang sampah setiap kali Tony selesai makan. Tony, sudah waktunya aku berganti pakaian. Kau tahu, wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk merias wajah untuk tarian seperti ini. Tony segera berdiri dari sofa, pasti tahu, aku akan menunggumu Pepper. Mendengar ini, Pepper berhenti dan menatap Tony. Tunggu sampai kamu kembali dan bantu aku memilih setelan untuk malam ini. Tentu saja, saya selalu melakukan ini. Tony melihat ke belakang Pepper pergi, dan ketika dia mengulurkan tangannya untuk menahannya, suara Jarvis terdengar. Pak, Nona Pepper sudah pergi, sudah waktunya Anda minum klorofil. Terima kasih Jarvis karena telah mengingatkanku lagi. Terima kasih kembali Pak. Tony menghela nafas, percaya bahwa Jarvis telah memahami ambiguitasnya. Jarvis, bagaimana eksperimen penyaringan elemen alternatif? Saya belum menemukan unsur baru yang bisa menggantikan palladium. Kalau unsur tunggal saja tidak cukup, saya akan susun kombinasi unsurnya. Sambil mendengarkan laporan Jarvis, Tony berjalan menuju mejanya dan mengeluarkan sebuah benda kecil dari bawahnya. Kemudian dia menekan lubang jarum itu dengan ibu jarinya, dan sedikit rasa sakit membuat Tony mengerutkan kening. Seperangkat angka persentase segera ditampilkan pada tampilan layar benda kecil itu. 9%. Kabar baik, Jarvis. Kami masih punya waktu untuk meluangkan waktu. Dan Jarvis sekali lagi menuangkan air dingin ke Tony. Pak, jika Anda terus menggunakan Armor Mark, itu akan mempercepat proses keracunan palladium. Disarankan agar Anda berhenti menggunakan Mark Armor sampai Anda menemukan elemen alternatif. Di mana klorofilku? Di atas meja di ruang bawah tanah. Universitas Negeri Kekaisaran. Universitas terkemuka di kota New York. Gwen berlari jauh-jauh ke dalam kampus, dan segera sampai di tempat olahraga di sekolah. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat orang-orang dari band rock bersiap untuk berkemas dan pergi. Melihat mereka, Gwen berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya terlambat menyusul." Bahkan Gwen sendiri tidak menyadarinya. Dia jelas berlari jauh-jauh ke sini, tapi dia tidak merasa lelah. Bahkan tidak ada nafas. Para anggota band rock tersebut mengaku tidak keberatan melihat Gwen yang datang terlambat. Untungnya, ini bukan pertunjukan penting hari ini hanya latihan. Kalau lain kali kamu terlambat, kamu akan didenda karena berlatih sendiri selama 2 jam lagi, Kak Staci, ukuran file. Aku seharusnya berlatih lagu lain bersamamu saat kamu pertama kali datang ke sini, tapi sayang sekali ini adalah waktu latihan untuk tim pemandu sorak bola basket. Orang-orang dari band rock bercanda dengan Gwen sambil mengemasi barang-barang mereka. Gwen terus menyampaikan permintaan maafnya. Saat ini, Gwen merasakan seseorang mendekatinya di belakangnya, dan ketika dia menoleh tiba-tiba, dia melihat sebuah tangan hendak menepuk bahunya. Dia tahu pemilik tangan ini. Itu Peter Parker. Hai Petrus. Gwen tersenyum dan menyapa Peter Parker di depannya, dan Peter Parker tiba-tiba menjadi sedikit malu saat melihat Gwen tersenyum cerah. Hei, Gwen. Kebetulan aku ada waktu luang hari ini, jadi aku datang untuk menonton latihanmu. Mendengar hal itu, Gwen langsung mengatupkan kedua tangannya dan meminta maaf, maafkan aku, Peter. Ada beberapa situasi tak terduga dalam perjalanan ke sini, dan itu tertunda beberapa saat. Tidak apa-apa Gwen, aku datang ke sini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Gwen menyikut dada Peter seperti seorang teman baik, untuk menyampaikan permintaan maafku, bagaimana kalau aku mentraktirmu secangkir kopi? Menurutku kamu tidak terburu-buru untuk kembali ke lab sekarang? Peter terdiam sesaat, lalu mengangguk, ya, tidak ada seorang pun di lab yang membutuhkan bantuan saat ini. Kalau begitu, sudah beres.
Sebelum Peter dapat melanjutkan berbicara, Gwen menoleh ke arah anggota bandnya dan berkata, "Sama halnya denganmu, ayo kita minum bersama, dan beri hadiah padamu." Semua orang di band langsung bersorak. Di belakang Gwen, mata Peter jelas sedikit hilang. Baru setelah Gwen meneleponnya, dia baru menyadarinya. "Hei, Peter, ayo pergi." "Oke." Peter melangkah maju, berjalan berdampingan dengan Gwen. Gwen melanjutkan, "Bagaimana eksperimen dengan Profesor Connors?" "Masih sama, tidak banyak kemajuan. Tetapi pameran industri Osborne kemarin memberi saya beberapa ide baru. Saya sudah menyelesaikannya, dan saya akan mendiskusikannya dengan Profesor Connors sore hari." Begitu pameran industri Osborne disebutkan, Gwen teringat akan gigitan serangga tadi malam. Dan ketika dia koma di rumah Lynn, dia bermimpi bahwa dia telah berubah menjadi laba-laba besar yang mengerikan. Memikirkan hal itu membuat Gwen merasa sedikit bergidik. Tiba-tiba seluruh tubuh Gwen gemetar. Berbahaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seseorang di band itu berteriak, "Gwen, hati-hati." Di belakang Gwen, sebuah bola basket terbang dengan cepat. Arah tersebut merupakan tempat latihan tim basket dan pemandu sorak basket. Jelas anggota tim bola basket. Dia ingin pamer di depan para pemandu sorak, tapi dia tidak menyangka akan bermain-main. Bola basketnya terbang keluar. Secara kebetulan, arah hantaman itu adalah Gwen dan Peter. Saat berikutnya, kejadian tak terduga terjadi. Bola basket yang mengenai Gwen melayang di belakang Gwen, mengeluarkan suara teredam. Bola ditangkap. Yang menangkap bola tak lain adalah Gwen. Gwen bahkan tidak menoleh ke belakang, dan langsung menangkap bola secara membabi buta. Gwen, yang sadar kembali, memandang bola basket di tangannya dengan takjub. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Hampir tanpa disadari, tubuh merespons. "Apakah kamu baik-baik saja, Gwen?" Peter di sampingnya pun bereaksi, dan langsung bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, Petrus." "Maaf, kamu tidak terluka, kan?" Gwen menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian mengoper bola kembali ke lawan. Sebuah kecelakaan kecil berakhir seperti ini, dan para anggota band mengemasi barang-barang mereka dan datang. "Gwen, kemampuanmu menangkap bola tadi sungguh keren. Kapan kamu belajar basket?" "Ya, Gwen. Kamu tahu? Aku terlalu takut untuk menontonnya." Atas pujian semua orang, Gwen hanya bisa tersenyum ala kadarnya, "Untungnya kita ke kedai kopi dulu." Semua orang haus. Dengan cara ini, Gwen pergi ke kedai kopi yang dikelilingi band rock. Sepanjang sore, Gwen memikirkan semua yang terjadi hari ini, dan dia selalu merasa tubuhnya mengalami metamorfosis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan metamorfosis semacam ini kemungkinan besar terkait dengan serangga tadi malam. Hanya belum bisa menemukan bukti. Di luar gerbang sekolah. Setelah menyelesaikan semua aktivitas hari ini, Gwen berjalan menuju gerbang sekolah sambil melihat tangannya. Saat dia melihat tangannya dengan linglung, suara klakson membawanya kembali ke dunia nyata. Mendongak, dia melihat sebuah mobil hitam diparkir di depannya, dan perlahan menurunkan kaca jendela. Seorang pria parubaya berambut pirang muncul dari dalam. Gwen melipat tangannya di dada dengan marah. "Ayah, kamu membuatku takut." "Maaf, Gwen. Aku hanya ingin menarik perhatianmu, tanganmu." "Apa yang salah?" Pria parubaya berambut pirang ini adalah ayah Gwen, George Stache, kepala serif di Departemen Kepolisian New York. Gwen tidak menjawab pertanyaan George dan langsung masuk ke dalam mobil sambil terus mengamati tangannya. George berkata sambil mengemudi, "Jika Anda ingin mengecat kuku Anda, saya tidak keberatan." "Itu tidak baik, Ayah. Aku hanya..." Gwen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia membuat alasan acak, "Menurutku tanganku terlihat bagus." "Kalau begitu, kamu mewarisi gen luar biasa dari aku dan ibumu." Melihat George yang narsis, Gwen berkata bahwa dia tidak ingin berbicara, dan hanya menutup matanya dan bermeditasi. Terus memikirkan semua yang terjadi dari tadi malam hingga sekarang. Memikirkannya, aku memikirkan Lynn. Alangkah baiknya jika tidak koma saat itu.
Gwen tidak tahu kenapa ide ini tiba-tiba muncul di benaknya, dan wajahnya memerah. Ledakan. Di jalanan pusat kota New York, Poison edisi terbatas Lamborghini melaju kencang seperti badai. Ferrari seperti ular roh, terus-menerus mengungguli mobil demi mobil di jalan. Dengung mesinnya cukup memacu adrenalin sebagian besar pria. Dan mobil mewah kelas atas mampu memacu adrenalin wanita. Sama seperti nama mobil ini, racun. Di kursi pengemudi, Lin memegang kemudi dengan tangan kiri dan mengangkangi jendela dengan tangan kanannya. Pengemudi utama negara yang indah ada di sebelah kanan. Penampilan santai itu sama sekali tidak seperti balapan, lebih seperti berjalan-jalan santai di jalanan yang sepi. Lin of Ed saat ini telah berganti pakaian menjadi setelan hitam setelah mendapatkan template super berwarna perak. Tubuh juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Otot-otot yang tepat di bawah setelan sudah cukup untuk menopang bentuk setelan, sekaligus memberikan tampilan yang sopan. Ada perasaan estetika kekerasan lainnya. Segera, Lin sampai di tujuan perjalanan dan melihat arloji di tangannya. Tepat jam 7. Setelah memarkir mobil, Lin keluar dari mobil dan berjalan menuju bola, dengan segelas anggur di tangan. Di tempatnya berdiri, dia menarik banyak wanita untuk memulai percakapan. Banyak orang mengenali identitas Lin untuk pertama kalinya, dan mereka semua datang untuk bersulang dan menyapa. Lin, yang datang ke sini untuk menghabiskan waktu, juga bersedia mengobrol dengan orang-orang ini, dan tak lama kemudian sekelompok gadis muda dan cantik berkumpul di sekitar Lin. Tiba-tiba, Lin menjadi fokus penonton. Bagi Tony, hampir semua orang yang diundang adalah orang-orang top di negara yang indah. Yang pasti, hanya untuk pria. Tony hanya memiliki 2 syarat bagi wanita yang datang ke pesta prom, muda dan tampan. Hilang. Ya, hanya 2 ini. Bahkan Lin pun sempat mengagumi karisma Tony, kecuali para wanita yang mendampingi keluarganya. Yang lain dengan sempurna memenuhi kedua persyaratan tersebut. Bahkan para pelayan hanya sedikit lemah dalam situasi ini, dan mereka masih bisa bertarung di luar. Namun sayangnya, tidak satu pun dari orang-orang ini yang merupakan tipe Lin. Lin tidak ingin pergi ke pesta prom lain kali dan bertemu dengan beberapa orang yang berpikiran sama untuk berbagi dengannya. Apalagi dengan tubuhku yang sekarang. Dari 7 atau 8 gadis yang mengelilingiku sekarang, tidak ada satupun yang tahan. Yang pasti, mari kita bicarakan bersama. Tony, yang berada tidak jauh dari situ, juga memperhatikan situasi di sisi Lin, dan berkata kepada Happy di sebelahnya, orang itu memiliki sikap lamaku. Mari kita tebak siapa yang dia bawa pulang malam ini. Entah itu Che di kanan, atau yang berkaki panjang di kiri, sejujurnya, menurutku keduanya terlihat familiar. Senang. Setelah Tony selesai mengutarakan pendapatnya, ia menyadari bahwa Harpy yang tadi masih berada di sisinya, entah kemana. Sebaliknya, dia mengenakan gaun malam berwarna biru, dengan lada kecil yang cantik dan mengharukan. Tony mendorong kacamata hitamnya dan memandangi lada kecil di depannya. Bagus sekali, setelan ini sangat cocok untukmu. Kamu sangat cantik malam ini. Benarkah? Menurutku aku tidak sebagus C atau kaki panjang Lin. Baru pada saat itulah Tony menyadari bahwa Pepper baru saja mendengarkan komentarnya, dan langsung berargumen, tidak, itu tidak secantik kamu. Maksudku, Pepper. Pastinya, beberapa orang di sana telah berkomunikasi denganmu kurang lebih dalam semalam. Benarkah? Aku tidak ingat semuanya. Tony berkata dengan wajah bajingan, lalu dengan cepat mengganti topik pembicaraan, siapa pria itu? Dia bahkan lebih populer daripada aku sebelumnya. Lin, novelis kontemporer terpanas, dia menulis buku Terminator yang membuatmu terobsesi beberapa waktu lalu. Juga orang yang memiliki saham terbanyak di Stark Industries saat ini. Menurut kenaikan harga saham Stark Industrial saat ini, saya yakin dia akan segera menjadi orang terkaya kedua di dunia. Lalu siapa yang pertama? Tony berkata dengan bangga dan penuh pengertian. Itu kamu. Pepper sepenuhnya memuaskan kesombongan Tony. Seperti yang diharapkan. Tony memandang Lin dengan heran, dia telah melihat Terminator Lin sebelum kecelakaan itu.
Saya sangat tertarik dengan pengaturan robot di dalamnya. Alasan kenapa saya bisa membuat Mark I di dalam gua adalah karena kurang lebih ada petunjuk tentang Terminator di dalamnya. Mungkin sebaiknya kita pergi mengunjunginya. Nyata? Pepper tidak bisa mempercayai telinganya, Tony akan berinisiatif mengunjungi orang lain. Hal ini sangat mustahil terjadi sebelumnya. Benar sekali, ayo pergi. Tony mengambil 2 gelas anggur dan berjalan bersama Chili. Dan Happy telah berada di sisi Lin selangkah lebih maju, memandang Lin dikelilingi oleh sekelompok wanita. Mata Happy tidak bisa berhenti iri. Kapanpun aku bisa menjadi seperti dia. Hei, Tuan Lin itu, saya penggemar berat Anda. Suara Happy memang tidak nyaring, tapi cukup menarik perhatian Lin. Lin segera mengenali pria itu sebagai pengawal dan sopir Tony, Happy Hogan. Orang-orang ini adalah penggemarku. Lin menunjuk ke gadis-gadis di sekitarnya. Ya, kami semua adalah penggemar Tuan Lin. Tuan, maukah Anda bergabung dengan lingkaran obrolan pembaca kami? Wanita yang diberi peringkat C oleh Tony mencondongkan tubuh ke arah Lin dan membenamkan lengan Lin di dalamnya. Menghadapi godaan pihak lain, Happy sempat bingung, dan hanya bisa mengeluarkan novel, Lord of the Rings, yang telah dia persiapkan khusus dari pelukannya. Tuan Lin, tolong tanda tangani saya. Lin mengambil Lord of the Rings yang diserahkan, mengeluarkan pena dari saku bagian dalam jasnya, dan menandatangani namanya. Rupanya, Happy adalah penggemar sejatinya. Adapun wanita di sekitarku. Saya mengerti segalanya. Setelah menandatangani, Lin mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Happy. Saat itu suara Tony terdengar, maaf semuanya, saya juga penggemar penulis hebat. Aku tidak mengenalmu. Melihat mata Tony, mereka langsung mengerti maksud Tony, mengambil barang-barang mereka dan meninggalkan sisi Lin. Lin melirik Tony tanpa berkata-kata. Orang ini mengusir penggemarnya begitu dia datang. Pepper segera berkata, halo, Tuan Lin, saya Pepper Potts yang menghubungi Anda. Ini bosku, Tony Stark. Itu Happy Hogan, pengemudi dan pengawal. Setelah orang-orang di sekitar beres, Happy pun datang. Halo, manusia besi. Lin bersulang untuk Tony dari lubuk hatinya. Tony tidak tahu mengapa Lin memanggilnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Karena dia adalah Iron Man, dan Iron Man adalah dia. Halo, penulis terhebat abad ini. Tony pun menanggapi Lin, lalu berkata, saya harus mengakui bahwa Anda bukan hanya seorang penulis berbakat. Bahkan kemampuannya luar biasa dalam pengelolaan keuangan. Dalam situasi seperti itu, Anda masih berani membeli saham Stark Industries. Sepertinya Anda memiliki kepercayaan yang besar pada Stark Industries. Setiap kalimat memuji Lin, dan setiap kalimat tidak dapat dipisahkan dari industri Stark. Tapi siapapun tahu bahwa Tony sedang menyombongkan diri. Saya harus mengatakan bahwa Tony cukup narsis, tetapi dia juga memiliki modal narsisme. Pepper dan Happy sudah terbiasa, dan Lin tidak peduli. Karena menurut Lin, jika dia memiliki kemampuan seperti Tony, dia mungkin lebih gila darinya. Bisakah Anda disebut pemuda tanpa bersikap agresif? Ketika kamu masih muda, kamu tidak marah, tetapi ketika kamu tua, kamu tidak marah. Lin juga membual, dibandingkan dengan Stark Industries, saya percaya pada visi saya sendiri. Saya telah melihat Terminator Anda, dan setting robot di dalamnya sangat baru. Sejujurnya, armor Mark saya kurang lebih terinspirasi olehnya. Lin terkejut dengan kata-kata Tony. Tanpa diduga, Wen Chaogong miliknya secara tidak sengaja mempengaruhi Mark armor milik Tony. Tapi Skynet buatan di dalamnya tidak terlalu bagus. Jika itu aku, dia tidak akan punya peluang untuk memberontak. Tony melanjutkan dengan percaya diri. Jarvis sangat setia padanya, dan dia bisa menjaminnya dengan nyawanya. Selama itu adalah kecerdasan buatan yang dibuatnya, itu 100% patuh pada manusia. Tidak akan ada situasi seperti Skynet menghancurkan dunia di Terminator. Lin tersenyum tanpa komitmen. Tunggu saja untuk menampar wajah Anda sendiri, apa yang akan Anda ciptakan di masa depan akan jauh lebih menakutkan daripada Skynet. Pepper merasa Tony banyak bicara hari ini. Hal ini jarang terjadi di depan orang yang baru bertemu.
Mungkin inilah simpati antara dua orang jenius itu. Dalam pandangan Pepper, Lin dan Tony termasuk dalam tipe kejeniusan yang sama, tetapi dalam bidang yang berbeda. Ngomong-ngomong, Pepper, ada beberapa mitra Stark Industries di sana. Pergilah dan ngobrol dengan mereka. Saya tidak akan pergi ke sana. Pepper melihat ke arah yang ditunjuk Tony, dan memang ada beberapa orang di sana yang merupakan partner Stark Industries. Tapi itu semua sebelumnya. Namun tidak ada kebenaran dalam jual-beli. Xiao Jiao masih memahami hal ini, meminta maaf kepada Lin, dan berjalan mendekat. Kemudian Tony menoleh dan mengeluarkan kunci mobil. Senang, mobil saya sepertinya tidak diparkir dengan benar hari ini, pergi dan bantu saya memarkirnya lagi. Ingat, bagian depan mobil harus menghadap ke dalam. Oke, Tony. Mata Lin menyipit, Tony mengambil Pepper dan Happy. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Tony, Lin tidak membeberkan Tony. Setelah Happy dan Pepper pergi, Tony mengambil gelasnya dan duduk di counter bar dan berkata kepada bartender cantik itu, "Terima kasih, whisky." Di saat yang sama, dia tidak lupa mengedipkan mata pada bartender cantik itu. Gadis-gadis hari ini semuanya sangat baik. Benar, Alien, N. Tony berpikir sejenak sebelum mengingat nama Lin. Ya, jika kamu tidak menyuruh mereka pergi, aku masih akan mengobrol dengan mereka sekarang. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku. Saya ingin bertanya, dalam pandangan dunia Terminator Anda, teknologi energi apa yang digunakan robot-robot itu? Apakah menurut Anda ada kemungkinan untuk mereproduksi teknologi energi ini dalam kenyataan? Ketika Tony selesai berbicara, dia tampak lega. Dia pikir dia pasti gila memilih menanyakan pertanyaan seperti itu kepada penulis novel fiksi ilmiah. Namun saat ini, tidak ada cara untuk melakukan hal tersebut. Meskipun Jarvis telah bereksperimen dengan unsur-unsur baru, Tony memahami bahwa tidak ada unsur di bumi yang dapat digunakan sebagai pengganti palladium. Dengan kata lain, selama dia masih menggunakan reaktor bahtera untuk mempertahankan hidupnya. Gejala keracunan palladium belum terselesaikan. Saya hanya bisa menunggu untuk mati perlahan. Perasaan itu begitu menyiksa sehingga Tony akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan dalam novel fiksi ilmiah. Dilihat dari penampilan Tony barusan, Lin pun bisa menebak apa yang ingin dilakukan Tony padanya. Karena saat ini yang mengganggu Tony hanyalah gejala keracunan palladium. Faktanya, teknologi reaktor arc yang Anda miliki sekarang telah jauh melampaui teknologi energi di Terminator. Mengenai apakah hal itu dapat diwujudkan, pertanyaan ini seharusnya menjadi urusan Anda, seorang ilmuwan jenius, bukan saya, seorang penulis novel. Wajah Tony langsung tertutup lapisan kabut, dan ketika bartender cantik itu menyerahkan minuman kepadanya, dia hanya tersenyum kecut sebagai tanggapan. Seperti yang dikatakan Lin, dia sudah mencobanya. Hasilnya sama saja, unsur radioaktif yang digunakan di dalamnya masih palladium. Alasan mengapa saya bertanya kepada Lin hanyalah untuk mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan jawaban lain dari Lin. Hasilnya tidak membuat banyak perbedaan. Cara hidup lain terhambat. Terima kasih telah menjawab pertanyaan ini untukku, Lin. Sambil memegang segelas anggur, Tony berjabat tangan dengan Lin sebelum menyelinap ke kerumunan dan pergi menuju gerbang. Kenapa aku pergi sebelum menyelesaikan kalimatku? Lin tercengang. Apakah Tony sedikit mengacau? Tapi ini tidak mengherankan, lagi pula, Tony tersiksa oleh keracunan palladium dan melepaskan dirinya sepenuhnya. Mentransfer semua saham Stark Industries ke Pepper, dan memberi Rhodes Mark Armor, berharap dia bisa mewarisi jubah Iron Man. Lalu dia diam-diam menunggu kematian. Jika Tony tidak berjalan terlalu cepat sekarang, Lin pasti ingin memberinya beberapa petunjuk. Lupakan saja, akan ada peluang di masa depan. Jika Tony kembali saat ini, dia harus bertemu Mommy Valkesia, kan? Lin terus duduk di bar, di mana banyak orang datang untuk menyapa, sampai seorang gadis dengan rambut merah menyala muncul di pesta. Dalam sekejap, ia menjadi fokus penonton. Berbeda dengan Lin, kebanyakan orang di pesta prom menunjukkan rasa takut terhadap gadis berambut merah. Mereka semua secara sadar meninggalkan jangkauan tubuhnya.
Lin juga menemukan bahwa pihak lain sedang berjalan ke arahnya, sehingga beberapa gadis yang hendak datang ke sisinya berbalik dan pergi. Gadis berambut merah itu menghampiri Lin, mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya, "Halo, Tuan Lin. Namaku Jean Grey dan aku penggemarmu." Di luar pesta prom, Tony meletakkan gelasnya dan keluar, menghirup udara dingin di luar, dan melonggarkan dasinya. Happy, yang baru saja memarkir mobilnya, datang membawa kunci. "Tony, mobilnya sudah diparkir. Sesuai permintaan Anda, bagian depan mobil menghadap ke dalam. Apa yang kamu lakukan di luar sana?" Harry bertanya dengan curiga. "Tariannya baru berlangsung lebih dari 1 jam, dan ini dia." Berdasarkan pengalaman masa lalu, jika Tony berangkat sepagi ini, dia pasti akan ditemani oleh aktris Apex atau wanita cantik dari profesi lain. Tapi hari ini sendirian. Tony juga tidak menjelaskan, hanya mengambil kunci mobil dan memberikan punggung yang tampan kepada Happy. "Pulanglah, kamu bisa mengirim Pepper kembali nanti. Ingatlah untuk memberitahunya bahwa aku kembali sendirian dan tidak membawa orang lain." Happy menyentuh bagian belakang kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat ini Tony tiba-tiba menoleh, "Ngomong-ngomong, bahagia. Bagaimana dengan agen biro itu? Kenapa aku tidak melihatnya sepanjang hari-hari ini? Dia menyelamatkan Pepper, dan aku belum cukup berterima kasih padanya." "Phil Coulson?" "Ya, itu dia. Entahlah, dia belum terlihat lagi sejak konferensi pers." Tony memiringkan kepalanya, mungkin dia tidak berbicara sesuai naskah yang diberikannya, yang membuatnya marah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Pulang dulu." Mungkin karena Tony selalu melakukan hal seperti ini, jadi Happy tidak terlalu memikirkannya. Berjalan lurus kembali ke pesta dansa. Begitu saya masuk, saya melihat Little Pepper berlari keluar dengan tergesa-gesa. "Senang, Tony. Dia bilang dia akan pulang, dan memintaku memberitahumu bahwa dia pulang sendirian." "Jangan khawatir, dia benar-benar sendirian." Little Pepper menopang dahinya tanpa berkata-kata. "Apa yang dia lakukan, lupakan saja. Biarkan aku memimpin pesta dansa berikutnya. Awalnya, untuk proses malam ini, semua orang seharusnya bermain sebentar, dan biarkan Tony berbicara tentang arah pengembangan Stark Industries di masa depan. Tapi sekarang Tony sudah pergi. Little Pepper hanya bisa mengambil alih kekacauan seperti biasa dan membawa Happy kembali ke pesta. Bersiaplah untuk memulai aktivitas level 1 berikutnya." Lin memandangi gadis berambut merah di depannya, dan akhirnya mengerti kenapa banyak orang yang ketakutan saat melihat Jean Grey barusan. Karena Kin adalah mutan. Phoenix di X-Men, guru sekolah jenius Xavier. Pada saat yang sama, kekuatan kosmik, kekuatan Phoenix, bersemayam di tubuhnya. Kebanyakan orang yang bisa datang ke pesta ini bukan dari Kamen, jadi mereka tentu tahu sesuatu tentang X-Men dan sekolah Xavier. Jadi mereka sekilas mengenali Kin. Ditambah lagi belum lama ini, Magneto dari Persaudaraan Mutan membuat masalah besar. Kisah X-Men 1. Sekarang di masyarakat negara yang indah, hampir semua suara menentang mutan. Bahkan X-Men, yang berpihak pada keadilan, sangat terpengaruh olehnya, jadi saat Kin muncul di pesta dansa, dia langsung menjadi fokus penonton. Tapi tidak ada yang berani naik dan menyapa. Dan sekarang dia berada di depan Lin, mata orang lain tidak bisa tidak melihat ke atas. "Dengar, mutan itu akan menghubungi seorang penulis hebat. Saya tidak tahu konspirasi apa yang dimiliki mutan itu. Terlepas dari urusan kita, menjauhlah dari mereka. Apa yang terjadi dengan Stark Industries, mereka mengundang mutan ke sini." Segera, kekosongan terbentuk di sekitar Lin dan Jean. Kin memiliki kekuatan pikiran, dia dapat mendengar semua rumor ini, dan panca indera Lin telah lama melampaui orang biasa. Bahkan dengan musik keras, dia masih bisa mendengar orang-orang berbisik. "Sepertinya kedatanganku menimbulkan sedikit masalah bagi Tuan Lin, jadi sebaiknya aku pergi dulu." Jin berkata dengan nada meminta maaf kepada Lin. Awalnya, dengan karakter Kin, dia tidak akan menghadiri pertemuan pejabat tingkat tinggi dari negara yang indah. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di sini penuh dengan kemunafikan. Namun dia lebih sadar bahwa kelompok mutan telah mencapai tingkat yang sulit di masyarakat.
Jadi dia harus hadir di pertemuan semacam ini, berharap dapat menyampaikan niat baik sekolah Xavier kepada tokoh-tokoh tingkat tinggi di negara yang indah ini. Sebagai imbalannya mereka berbicara untuk mutan. Dan inilah sikap Profesor X, dan Profesor X juga yang mempertimbangkan pro dan kontra terhadap Qin dan meminta Qin untuk menghadiri pesta dansa tersebut. Namun sikap orang-orang ini malam ini telah membuat Qin sedikit berkecil hati. Mungkin awalnya adalah kesalahan untuk datang ke pesta ini. Alasan mengapa dia pergi ke Lin hanya karena dia adalah penggemar Lin. Itu saja. Tidak apa-apa, duduklah. Kebetulan aku bosan sendirian sekarang, ayo minum dan ngobrol bersama. Qin, yang berencana untuk pergi, tampak bersinar di matanya setelah mendengar kata-kata Lin. Tuan Lin, apakah Anda tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Apakah kamu masih akan memakanku malam ini? Lin bertanya balik pada Qin sambil sedikit tersenyum. Wajah Qin dengan cepat memerah. Dia sangat tampan. Lalu dia duduk di samping Lin dengan cara yang aneh, dan Lin bertanya, anggur jenis apa? Saya bisa melakukan keduanya, Tuan Lin. Kalau begitu, bergabunglah denganku untuk minum koktail. Segera, segelas anggur diantar ke Qin. Bersulang. Qin dapat merasakan bahwa Lin hanya ingin minum sendiri, dan tidak memiliki pemikiran lain sama sekali. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan diperlakukan sama. Setelah beberapa gelas anggur, Qin juga membuka percakapan, Tuan Lin, saya penggemar Anda. Yang favoritku untuk ditonton adalah The Terminator. Lin memandang Qin dengan heran, kamu perempuan, saya pikir kamu akan lebih menyukai Harry Potter. Tidak, aku lebih suka Terminator. Karena di Terminator, aku melihat bayangan mutan kita. Bagaimana mengatakan? Qin memandang orang-orang biasa yang berjarak 3 meter dari mereka, dan berkata sambil tersenyum, mereka seperti robot yang dikendalikan oleh Skynet. Dan mutan itu seperti manusia yang masih berada di bawah cengkeraman Skynet. Setelah mengatakan ini, nada suara Qin menjadi sedikit sedih. Masih ada perbedaan besar. Manusia yang dibunuh oleh Skynet sedang mencari cara untuk memecahkan situasi ini. Mencari secercah kehidupan di kiamat. Bagaimana dengan mutan kita? Wajah Qin sudah memerah setelah minum, dan gaya Yujie yang dewasa muncul di wajahnya. Kesampingkan Magneto, kamu di bawah kepemimpinan Profesor X hanya ingin menjilati anjing. Jilat anjingnya. Qin jelas terkejut dengan kata baru ini. Berdasarkan penjelasan Lin, Qin juga memahami arti kata tersebut, dan segera menjawab, Tuan Lin, tolong jangan katakan itu tentang Profesor Xavier. Dia adalah orang hebat yang bisa mengabdikan dirinya untuk masa depan mutan. Saya tidak menyangkal hal itu. Lin mengangkat miliknya dan menelannya. Sampai batas tertentu, Profesor X memang orang yang terhormat, tetapi cara dia melakukan sesuatu tidaklah menyanjung. Saya pikir dia layak dihormati, tapi itu tidak menghalangi saya untuk berpikir dia adalah anjing yang menjilati. Lin bilang begitu. Anda. Qin berdiri dengan sedikit marah. Profesor X selalu menjadi orang yang paling dia hormati. Jika orang lain mengatakan hal itu tentang Profesor X di lain waktu, dia pasti sudah melakukannya. Tapi kali ini, karena alasan yang tidak diketahui, Qin tidak bergerak. Mungkin karena perasaan istimewa yang diberikan Lin padanya, atau hal lain. Singkatnya, sepertinya ada suara di lubuk hatinya yang menyuruh Qin untuk tidak melakukan apapun. Qin berdiri dengan amarah di wajahnya, dan segera menarik perhatian kebanyakan orang. Semua orang tanpa sadar mundur setengah langkah. Saya khawatir mutan ini akan menjadi gila nanti. Dengar, Tuan Lin sepertinya membuat marah mutan itu. Ya Tuhan. Apakah kamu ingin memanggil polisi? Tapi dia seorang mutan, apakah berguna jika polisi datang? Seseorang telah mengangkat telepon, siap memanggil polisi. Mendengarkan bisikan sekelompok orang ini, Qin secara bertahap merasakan sedikit kemarahan yang muncul di hatinya. Apakah hak untuk kehilangan kesabaran menjadi suatu kemewahan hanya karena Anda seorang mutan? Tiba-tiba, Qin merasakan seseorang meraih tangannya, dan kehangatan menyelimuti pergelangan tangannya. Kemarahan ini pun berangsur-angsur mereda.
Qin memandang pemilik tangan itu, Tuan Lin, maaf, saya sedikit kasar sekarang. Tidak apa-apa, duduk saja dulu. Kebanyakan orang di sini tidak bisa melihatmu berdiri dengan marah seperti ini. Mereka punya mutans. Di tengah kerumunan, Little Pepper juga merasa suasana pesta dansa agak salah. Segera berjalan ke atas panggung sambil menepuk mikrofon, saudara-saudara, mari kita masuk ke tahap kedua. Hari ini kami merasa terhormat mengundang. Dengan berubahnya topik Little Pepper, banyak orang kembali mengalihkan perhatiannya ke panggung. Ayo pergi, ayo minum di tempat lain. Saat ini suasana komersial di sini, yang saya tidak begitu suka. Jin juga tidak suka berada di dekat orang-orang munafik ini, jadi dia mengambil gelasnya dan mengikuti Lin. Dia juga tidak tahu mengapa dia mengikuti Lin. Jelas saja dia marah pada Lin. Segera, Lin membawanya ke balkon kecil dan menutup pintu balkon. Hilangkan sebagian besar suara di pesta dansa. Angin di malam hari selalu sejuk, dan saat angin bertiup, Qin sering terbangun. Tuan Lin, menurut Anda mengapa Profesor Xavier? Jilat anjingnya. Setelah berbicara, Jin memandang Lin. Lin tersenyum, bukan? Dia benar dalam mencoba memberikan tempat bagi mutan di masyarakat, tapi dia salah dalam cara yang salah. Lihatlah orang-orang di sana. Melalui kaca, Qin melihat bola mewah di dalamnya. Setelah mereka berdua keluar, tepatnya di dalam hati menjadi sangat menyenangkan. Itu setelah dia keluar. Kesalahan terbesar Profesor X adalah melepaskan niat baik kepada orang yang salah, dan itu menjadi menjilat. Dia berusaha mati-matian untuk menyenangkan orang-orang di dalam, tetapi apakah Profesor X berpikir bahwa orang-orang di dalam peduli? Semakin Anda mempermalukan dan mencari kesempurnaan di hadapan mereka, mereka akan semakin menginjak Anda, dan semakin Anda menurunkan sosok Anda, mereka akan semakin superior. Situasi ini tidak ada hubungannya dengan kesenjangan antara manusia dan mutan, itu hanya sifat alami manusia. Ada pepatah lama yang berlaku, jilat anjing sampai tidak ada yang tersisa. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin tercengang. Kata-kata Lin sangat mengejutkannya. Di masa lalu, yang dia dengar hanyalah teori Profesor X, dan X-Men selalu melakukan sesuatu berdasarkan teori Profesor X. Cobalah untuk melepaskan niat baik mutan mereka ke puncak negara yang indah. Tapi Qin tidak menyadari sampai sekarang bahwa pendekatan Profesor X tidak hanya tidak berguna, tetapi situasi mutan semakin buruk. Persis seperti yang dikatakan Lin. Mengapa demikian? Tuan Lin, kalau begitu kita harus. Jin ingin bertanya pada Lin apa yang harus mereka lakukan. Tapi Lin meletakkan gelasnya dan menggeliat dengan penuh semangat, jika kamu minum terlalu banyak, kamu akan mudah berbicara omong kosong. Nona Jean Grey, anggap saja itu sebagai obrolan ringan malam ini, jangan terlalu khawatir. Saya yakin Profesor X punya pertimbangannya sendiri, mungkin dia punya rencananya sendiri. Setelah berbicara, Lin membuka pintu balkon dan berjalan kembali. Tunggu sebentar, Tuan Lin. Kamu belum menjawabku. Tepat ketika Qin ingin bergegas maju dan terus bertanya pada Lin, sebuah suara datang dari benaknya. Itu membuat langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Jin, bagaimana pesta dansanya? Aku merasa suasana hatimu berfluktuasi, kamu baik-baik saja. Profesor, saya baik-baik saja. Qin juga menggunakan kemampuan spiritualnya untuk menjawab pertanyaan Profesor X, dan ketika dia melihat ke arah kerumunan, Lin telah menghilang. Tidak apa-apa, kembalilah dulu. Malam ini hanya untuk kamu menunjukkan wajahmu, selama efeknya tercapai, setidaknya beritahu mereka bahwa kita berbeda dari Magneto. Jika sebelumnya, Qin pasti akan mengikuti apa yang dikatakan Profesor X. Namun kali ini terjadi keheningan. Tunjukkan wajahmu. Sekelompok orang hanya ingin menjauh dari mereka, seolah-olah mereka telah bertemu dengan Dewa Wabah. Yang jelas hanya ada efek sebaliknya. Benarkah yang dikatakan Lin? Jilat anjing itu sampai tidak ada yang tersisa. Qin, ada apa? Qin tidak menjawab perkataan Profesor X, yang membuat Profesor X sedikit gugup. Bagaimanapun, masih ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di tubuh Qin yang bisa menghancurkan dunia. Saya baik-baik saja, Profesor.
Aku baru saja minum terlalu banyak anggur, dan aku sedikit pusing. Ketika Profesor X, yang berada jauh di sekolah jenius Xavier, mendengar kalimat ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Oke. Beberapa orang rela minum bersama Qin. Sepertinya itu berhasil dengan baik malam ini. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak apa-apa, aku siap untuk kembali. Baiklah, aku menunggu kabar baikmu di sekolah. Qin melirik bola di dalam, dan tidak memilih untuk keluar, tetapi melompat turun dari balkon. Pada saat yang sama, Gwen berdiri dengan kaki di langit-langit seperti handstand di kamarnya. Ya Tuhan! Dini hari berikutnya, Lin bangun dari tempat tidur besarnya dan melihat tempat kosong di sekitarnya. Saya tidak tahu kapan saya bisa mengembalikan sedikit keindahan. Aku seharusnya membawa Qin kembali tadi malam untuk terus mendiskusikan masa depan Mutan. Mungkin tidak ada kekuatan kebangkitan Phoenix, dapatkah ia menahan tubuh peraknya? Saya berbicara dengan Qin tentang hal itu tadi malam, hanya untuk menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Apa yang Lin tidak ketahui adalah bahwa obrolan santai seperti itu akan membawa banyak perubahan yang akan dibawa oleh Mutan di masa depan. Tentu saja, ini adalah hal-hal untuk nanti. Setelah bangun dan mandi, Lin menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri dan pergi ke atap. Nikmati sarapan sambil berjemur di bawah sinar matahari. Pada saat yang sama, rumah Gwen. Gwen yang juga baru bangun tidur, menuruni tangga dengan ekspresi khawatir. George yang sedang membaca koran, sangat menyadari perubahan emosi Gwen. Ada apa? Ukuran file adikku. Tidak apa-apa, hanya saja tadi malam aku belajar terlalu larut dan kurang tidur. Gwen tahu hal seperti ini tidak boleh diceritakan kepada George. Meskipun pihak lain tidak dapat membantu, hal itu hanya akan menambah masalah. Dan semakin sedikit orang yang mengetahui hal semacam ini, semakin baik. Setelah sarapan sederhana, Gwen mengenakan tas sekolahnya. Ayah, Ibu. Aku mungkin akan kembali lagi hari ini, kamu tidak perlu menungguku selesai makan. Setelah selesai berbicara, dia lari keluar rumah, dan George tidak punya waktu untuk berbicara sama sekali. Seorang wanita juga keluar dari dapur saat ini, dan berkata dengan marah, seorang gadis sangat seksi. Terserah kamu. George tersenyum bangga, putriku pasti mengikutiku. Setelah keluar rumah, Gwen menarik napas dalam-dalam dan memandangi tangannya. Dia telah mencoba kemampuannya tadi malam. Ini hampir seperti laba-laba. Apakah mimpi itu nyata? Gwen teringat mimpinya saat pingsan lagi, mimpi menjadi laba-laba besar. Untuk seorang gadis, berubah menjadi monster jelek jauh lebih menakutkan daripada mendapatkan kemampuan super yang aneh. Usai menghentikan taksi di pinggir jalan, Gwen menceritakan tujuan perjalanannya. Mengenai perubahan pada tubuhnya, Gwen tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara. Sampai dia ingat Lin. Taksi segera sampai ke pintu rumah Lin, dan Gwen membayar dan segera keluar dari mobil. Begitu dia mendekati jangkauan Manor, Gwen merasa sedikit lemah. Meskipun perasaan ini tidak terlalu kentara, perasaan ini memang ada. Apakah ada yang salah dengan tubuhku? Gwen hanya bisa menghubungkan situasi ini dengan tubuhnya sendiri. Angkat tangan, siap membunyikan bel pintu Lin. Sudah berapa lama sejak aku mengganggunya lagi? Apakah Tuan Lin akan menganggapku gadis yang menyebalkan? Jika Tuan Lin tahu aku akan berubah menjadi monster, apakah dia akan mengusirku? Saat dia hendak membunyikan bel pintu, Gwen penuh dengan pikiran, tidak tahu bagaimana cara memberitahu Lin untuk apa dia berada di sini nanti. Jika terlalu berterus terang, apakah Lin akan membencinya? Jika terlalu bijaksana, akankah Anda terlihat terlalu berhati-hati? Tetapi jika saya tidak menemukan Lin, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi perubahan aneh ini sendirian. Gwen menggaruk rambutnya, merasa sedikit panik sejenak. Mengapa kamu tidak mencari orang lain? Tiba-tiba, Gwen mendapat inspirasi, ngomong-ngomong, yang lain. Saya hanya akan memberitahu Tuan Lin bahwa teman saya sedang mengalami masalah dan lihat apa yang dikatakan Tuan Lin. Ya, itu dia. Gwen mau tidak mau memuji kecerdasannya.
Memikirkan alasannya, dia membunyikan bel pintu rumah Lin dengan pikiran yang sangat tenang. Lin, yang sedang berjemur di bawah sinar matahari di atap, mendengar bunyi bel pintu dan menjawab telepon di sebelahnya. Halo, siapa itu? Fungsi bicara bel pintu. Halo, Lin, ini aku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, bolehkah aku masuk? Pastinya, gerbangnya tidak terkunci. Aku berjemur di bawah sinar matahari di atap, naiklah sendiri. Oke. Setelah menutup panggilan, Lin terus berjemur di bawah sinar matahari. Meski aku tidak tahu apa yang dicari Gwen. Tapi bagus juga kalau ada gadis menarik yang datang berjemur bersamaku. Segera, Gwen datang ke atap. Melihat Lin yang mengenakan pakaian santai dan berjemur di bawah sinar matahari, dia langsung menyapa sambil tersenyum, "Hai, selamat pagi." "Selamat pagi, duduklah." Selain Lin, ada 2 kursi malas lainnya. Gwen belum mencoba menikmati kursi itu di tempat lain selain di pantai. Melihat Gwen duduk, Lin melanjutkan, "Matahari di pagi hari adalah yang paling nyaman. Mari kita berjemur bersama sebentar." Ya. Gwen benar-benar tidak mengetahui hal ini. Tapi sejak Lin mengatakannya, Gwen mengikutinya dan berbaring, seluruh tubuhnya terasa hangat begitu dia berbaring. Jadi Gwen mau tidak mau melakukan peregangan. Di saat yang sama, terdengar erangan nyaman, nyaman sekali. Suara itu membuat Lin di samping tidak tahan. Aku tidak menyangka suara Gwen begitu bagus. Namun Gwen tidak merasa ada yang salah. Setelah mengatur postur tubuhnya, dia berkata, "Lin, saya datang kepadamu untuk menanyakan beberapa pertanyaan." Yang jelas, Gwen tidak melupakan tujuan perjalanannya kali ini. Di novel? Tidak. Lin berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa masalahnya?" Gwen menyesuaikan nada suaranya, berusaha tampil seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. "Hanya saja aku punya teman yang mengalami sedikit masalah akhir-akhir ini." 1. Saya punya serangkaian teman? Lin langsung tertarik. Biasanya, orang yang memulai dengan alasan seperti ini kemungkinan besar membicarakan diri mereka sendiri. Sepertinya ada melon untuk dimakan. Jadi, apa masalah temanmu? Ada pertunjukan. Gwen sangat gembira. Saya cukup pintar untuk memikirkan alasan yang bagus. Mereka tidak tahu bahwa Lin telah mengetahui tipuan kecilnya. Temanku inilah yang baru-baru ini mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, dan dia khawatir barang-barang itu akan membawa kesialannya. Tetapi dalam hal ini, tidak ada cara untuk membuangnya. Apa yang harus dilakukan temanku? Kedengarannya sangat rumit, bisakah kamu memberitahuku benda apa itu? Lin bertanya dengan penuh minat. Saat ini, Gwen sedang bingung. Saya ingin menggambarkan hal semacam ini seperti ini. Tidak ada solusi lagi. Sekarang hanya setengah benar dan setengah salah. Ya. Kemampuan super. Kemampuan super. Lin memandang Gwen dengan sedikit keraguan, dan terjemahan kata-katanya berarti seperti itu. Saya mendapat kemampuan super, tapi sekarang saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun bagaimana Gwen mendapatkan kemampuan super tersebut? DLL. Lin langsung teringat cerita Spider-Man lainnya. Di alam semesta paralel tertentu, orang yang digigit laba-laba radioaktif mutan bukanlah Peter Parker, melainkan Gwen. Belakangan, Gwen menjadi Spider-Man di alam semesta itu, karena pakaian perangnya yang berwarna hitam putih dan sosoknya yang cekatan. Judulnya dijuluki Ghost Spider-Man. Dan Peter Parker telah menjadi musuh lama Spider-Man, si manusia kadal. Mungkinkah itu di depan Gwen? Apakah itu hantu Spider-Man? Segera setelah itu, Lin teringat bahwa Gwen pingsan di depan gerbang rumahnya kemarin tanpa alasan. Pada saat itu, kebetulan saya meletakkan kekuatan super untuk menekan medan magnet. Mungkinkah itu? Gwen, apakah kamu merasa tidak nyaman saat datang ke rumahku? Ditanyakan oleh Lin. Gwen segera mengangguk, "Ya, saya selalu merasakan depresi." Saat berikutnya, di bawah operasi Lin, sebuah kotak dialog muncul di depannya. Apakah Gwen Stacy terdaftar sebagai objek medan magnet yang tidak valid? Ya.
Gwen Stacy telah berhasil terdaftar sebagai objek medan magnet yang tidak valid. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Gwen terasa ringan, seolah-olah belenggu yang mengikatnya telah dilepaskan. Apa sekarang? Lin, sungguh menakjubkan. Saya merasa baik-baik saja sekarang. Gwen berdiri dan bergerak dengan penuh semangat. Melihat reaksi Gwen, Lin hampir yakin kalau Gwen di hadapannya adalah Ghost Spider-Man. Seharusnya baru saja membangkitkan kemampuan laba-laba kemarin, tapi itu ditekan oleh medan magnet. Saat itulah dia tiba-tiba pingsan di gerbang istana. Dengan kata lain, saya mengambil Spider-Man kemarin. Orang baik. Tidak ada novel yang saya tulis yang berani memiliki pembukaan seperti itu. Meski Gwen tidak tahu apa yang terjadi, kenyamanannya nyata. Lin, kamu luar biasa. Membuatku sangat nyaman. Begitu hal ini dikatakan, Gwen menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera duduk. Dia tersipu sampai ke pangkal lehernya. Orang mati yang hilang, orang mati yang hilang. Di depan Lin, yang kuucapkan hanyalah kata-kata harimau dan serigala. Untuk pernyataan yang tidak disengaja seperti itu, Lin tidak banyak berpikir. Tinggal mengemudi saja, akan ada peluang di masa depan. Kalau begitu mari kita bicara tentang apa yang baru saja terjadi. Jadi maksudmu temanmu sedikit bingung sekarang setelah mendapatkan kemampuan super. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, aku juga takut kemampuan super ini akan melukai dirinya sendiri. Lin sengaja menggunakan kata, teman, dengan sangat serius, menekankan bahwa dia sebenarnya hanya berbicara tentang teman-teman Gwen. Tidak berbicara tentang Gwen. Benar, itu dia. Gwen mengangguk penuh semangat, dan setiap kata yang diucapkan Lin tepat sasaran. Benar saja, datang ke Lin adalah hal yang benar. Namun kali ini membuat Lin merasa kesulitan, memintanya untuk mencerahkan tubuh, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Pencerahan batin. Ini agak tidak profesional. Dan di kehidupan sebelumnya, dia tahu lebih banyak tentang Spider-Man versi Peter Parker. Tidak banyak yang diketahui tentang versi Gwen. Bagaimana ini bisa mencerahkannya? Tiba-tiba, Lin melihat gelas berisi air di atas meja, dan matanya berbinar. Ada jalan. Hari ini saya juga menjadi seorang master. Gwen, kalau aku jadi kamu, aku akan menunjukkan segelas air ini pada teman-temanmu. Air. Gwen pun memandang penasaran ke gelas air di atas meja. Kemudian dia memandang Lin dengan rasa ingin tahu, tanpa menunggu dia mengajukan pertanyaan. Lin berbicara lebih dulu, jawaban yang diinginkan temanmu ada di dalam segelas air ini. Apakah kamu mengerti? Saat ini, Lin merasa seperti ahli peramal di pinggir jalan di kehidupan sebelumnya. Sebuah kalimat, sudahkah Anda tercerahkan, telah menyelamatkan banyak domba yang hilang. Gwen melihat air di gelas dan tidak melihat apapun. Tapi dia yakin Lin tidak akan berbohong padanya. Dengan cara ini, Gwen dan segelas air ini ada di bar. Setelah memperhatikan beberapa saat, Gwen yang tadi malam kurang tidur, mulai merasa mengantuk di bawah sinar matahari yang malas. Kelopak mata atas dan bawah saling beradu. Saat berikutnya, dia tertidur di kursi malas. Suara nafas yang tenang dan tenang mencapai telinga Lin, dan dia menoleh untuk melihat Gwen yang sedang tidur seperti boneka porselen. Kulit wajah yang putih dan lembut bisa rusak hanya dengan satu pukulan. Air ini memiliki fungsi ini. Mampu membuat orang tertidur adalah sesuatu yang tidak pernah disangka Lin. Setelah berjemur di bawah sinar matahari beberapa saat, Lin berbaring di kursi malas, sudah waktunya untuk menyerah. Kodekan kata ke. Lin merasa sedikit lelah memikirkan harus membuat kode selama 1 jam setiap hari. Saat buku ini selesai, saya harus melakukan perjalanan yang menyenangkan. Saya tidak berani keluar untuk sementara waktu sebelumnya, itu karena saya tidak memiliki cukup kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Tapi sekarang berbeda. Inilah rasa percaya diri untuk menjadi cukup kuat di dunia Marvel. Kembali ke kamar, Lin segera berangkat kerja dan berhasil mengirimkan naskahnya 1 jam kemudian. Dikirim ke editor penerbit. Begitu terkirim, nada dering ponsel langsung berbunyi. Lin melihatnya, itu nomor telepon penerbit. Datang ke sini pagi-pagi sekali hari ini?
Ketika telepon diangkat, editorlah yang pertama berbicara. Tuan Lin, apakah nyaman bagi Anda untuk menjawab telepon sekarang? Tentu saja, ada apa? Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengadaptasi karya Anda untuk film dan televisi? Izinkan saya membantu Anda memperhatikan beberapa perusahaan film dan televisi yang luar biasa. Ya, memang ada hal seperti itu. Lin mengangguk. Saat itu, idenya adalah karena itu adalah salinan dari publik, maka pastinya harus ditiru lebih teliti, dan seluruh tatanan budaya dan hiburan harus diatur. Perusahaan film dan televisi yang luar biasa menghubungi saya dan ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama ini. Lihat, ketika kamu punya waktu luang, mereka akan datang ke rumahmu untuk mencarimu. Tidak, saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui lokasi rumah saya. Anda dapat mengirimkan saya alamat perusahaan dan informasi kontak mereka nanti. Saya sendiri yang menegosiasikan pertemuan dan sapa dengan mereka. Setelah hening beberapa saat di ujung telepon yang lain, baik Tuan Lin, saya akan segera mengirimkan alamat dan nomor teleponnya kepada Anda. Tidak lama kemudian, sebuah pesan datang. Lin mengklik untuk membukanya. Veit menginginkan Universal Pictures.